Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Di video ini saya akan berbagi terkait cara pengisian pengelolaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Langkah pertama, kita buka Google Chrome, kemudian kita ketikkan guru.kemdikbud.go.id. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita klik buka PMM di pojok kanan atas. Setelah itu kita akan masuk menggunakan email belajar.id. Kita klik masuk. Kemudian pilih email yang dimaksud, yaitu email belajar.id. Jika belum pernah digunakan untuk login, maka Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan password dari email tersebut. Lalu akan tampil beranda dari platform Merdeka Mengajar. Di sini kita akan memilih menu pengelolaan kinerja. Kemudian kita klik tetap di sini. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita lihat dalam halaman ini ada informasi terkait alur pengelolaan kinerja. Lalu kita lanjut dengan klik lanjut rencanakan kinerja. Nah, di halaman perencanaan kinerja ada langkah yang akan kita isi, yaitu 1 sampai 4, dan di langkah kelima nanti berisi rangkuman dari perencanaan yang kita input. Kemudian di sini ada beberapa rekomendasi yang diperoleh berdasarkan rapot pendidikan sekolah kita. Nah, di sini kita memilih salah satu rekomendasi yang ditawarkan yang akan menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Misalkan di sini saya pilih penerapan disiplin positif, lalu klik ke pengembangan kompetensi. Akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita sudah berada di langkah kedua, yaitu pengembangan kompetensi. Di langkah ini kita akan memilih rencana hasil kerja dengan jumlah poin minimal 32 poin. Jadi kita memilih beberapa rencana hasil kerja yang sekiranya dapat dilaksanakan dalam rentang waktu di bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024. Kita klik tanda panah, kemudian akan muncul beberapa rencana hasil kerja yang bisa kita pilih beserta dengan nilai masing-masing dari rencana tersebut. Misalkan di sini saya memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Itu ada nilai 4 poin di mana bukti dukungnya berupa sertifikat untuk satu kegiatan bernilai 4 poin. Jika kita akan merencanakan 2 kegiatan, maka poinnya terakumulasi menjadi 8 poin. Itu kemudian langkah berikutnya, jika kita akan menambah rencana hasil kerja yang lain, maka kita klik tambah. Kemudian akan muncul kembali pilihan seperti nomor 1 tadi. Kita pilih rencana apa yang sekiranya dapat dilaksanakan selain rencana yang pertama. Di sini misalkan saya memilih rencana yang kedua, yaitu sebagai penelaah aksi nyata dengan poinnya sebesar 6, bukti dukungnya berupa laporan, di mana satu kegiatan bernilai 6, 2 kegiatan bernilai 12, dan seterusnya. Langkah ini kita lanjutkan hingga minimal jumlah 32 poin tadi dapat terpenuhi. Bapak Ibu dapat merencanakan dengan jumlah poin lebih dari 32. Hal ini sebagai antisipasi jika ada rencana yang tidak dapat direalisasikan dalam rentang bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024.
Setelah mengisi pengembangan kompetensi, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ke tugas tambahan. Kita klik di bagian kanan bawah. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu tugas tambahan. Di sini kita memilih tugas tambahan sesuai dengan SK pembagian tugas yang kita terima dari sekolah. Caranya hampir sama dengan langkah kedua, kita pilih rencana hasil kerja yang ada di situ yang sesuai dengan tugas tambahan yang kita peroleh. Misalkan di sini saya memilih tugas tambahan sebagai wali kelas. Di sini bukti dukungnya berupa laporan disertai surat keputusan atau surat tugas, kemudian target waktunya adalah per semester. Jika kita memiliki tugas tambahan lain, kita klik tambah, kemudian kita pilih. Langkah tersebut kita ulang sesuai dengan tugas tambahan yang kita dapatkan. Setelah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ke perilaku kerja. Klik di bagian kanan bawah, maka akan masuk ke langkah keempat. Di sini ada beberapa aspek yang perlu kita isi, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Di sini kita memilih indikator perilaku, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Kita pilih salah satu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ini juga kita pilih salah satu. Lanjut ke aspek kedua, yaitu akuntabel. Di sini kita juga menjawab dua pertanyaan dengan memilih salah satu jawaban. Dan seterusnya kita lanjutkan hingga aspek ketujuh. Jadi dalam penilaian perilaku kerja ada 7 aspek yang kita isi. Setelah selesai mengisi perilaku kerja, maka tombol kerangkuman di bagian kanan bawah akan aktif. Nah, kita bisa klik rangkuman. Kita bisa melihat hasil dari langkah pertama hingga langkah keempat yang sudah kita input tadi. Di sini kita bisa mengecek apakah masih ada hal yang perlu diubah atau tidak. Jika apa yang kita input dirasa sudah benar, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu lanjut ajukan. Dan jika kita sudah klik lanjut ajukan, maka apa yang kita input tadi sudah tidak bisa diubah. Jadi pada tahap ini Bapak Ibu silahkan untuk benar-benar mengecek kebenaran dari rencana maupun data yang sudah dipilih tadi. Demikian Bapak Ibu, informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.